Sebelum kamu mulai nonton video ini, terus kamu belum tahu tentang Crust itu apa, gue saranin mendingan nonton dulu deh video tentang Crust biar lebih paham soal apa itu Project Crust. Linknya nanti gue taruh di deskripsi ya. Crust adalah sebuah proyek penyimpanan terdesentralisasi yang peluncuran mainnetnya tuh udah makin deket nih. Nah, Crust juga selalu melakukan pengembangan proyeknya setelah gue udah lama banget nggak syuting deh. Are you sure about that? Crust juga selalu melakukan pengembangan proyek nih, salah satunya adalah melalui jaringan Preview Crust Maxwell yang telah dikembangkan selama 2 tahun dan udah sukses diluncurkan pada tanggal 4 Februari lalu. Crust saat ini tuh lagi ngadain beberapa aktivitas untuk membuat jaringan mereka tuh lebih kuat lagi. Nah, apa aja sih aktivitasnya? Kepo kan? Hai, gue Dila. Kali ini gue akan menjelaskan soal aktivitas-aktivitas yang sedang dilakukan oleh Crust yang bisa kamu ikutin biar dapat token gratis. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan share video ini, lalu subscribe dan juga pasang bel notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Koinvestasi. Seperti yang udah tadi sempat gue bilang, kalau Crust itu tuh udah sukses meluncurkan jaringan Maxwell edisi previewnya. Nah, dalam waktu 2 bulan setelah diluncurkan, total kapasitas penyimpanan Maxwell itu telah melampaui 600 petabyte. Jadi itu kurang lebih setara dengan 600 juta gigabyte atau 10 kali lipatnya dari storage Netflix pada tahun 2019, yang mana itu ada di angka 60 petabyte. Crust juga udah punya lebih dari 3.000 node di seluruh dunia. Baru jaringan previewnya aja minat ke Crust juga udah tinggi banget nih, apalagi kalau misalkan mainnet udah diluncurkan. Nah, kayaknya sih bakal lebih rame lagi, ya nggak sih? Sekarang, Crust tuh lagi mengikuti yang namanya lelang slot parachain yang ada di Kusama. Nah, dengan nama Crust Shadow dengan token aslinya CSM. Nah, tujuan untuk... And his name is John C. Tujuan ikut lelang ini ya supaya dapat slot di Kusama, terus nantinya bisa membantu Crust bisa melakukan pertukaran informasi ke jaringan Polkadot. Jadi kalau misalkan bisa menang lelang ini, nantinya Crust Shadow tuh bakalan jadi jembatan buat menghubungin ke Polkadot. Supaya Crust bisa memenangkan tempat di chain Kusama ini, maka mereka tuh butuh yang namanya crowd loan. Ini berarti kalau secara harfiah namanya tuh pinjaman dari publik gitu. Nah, apa sih crowd loan itu? Terus gimana kita bisa ikutan partisipasi? Nah, crowd loan ini adalah aktivitas yang bisa diikuti pengguna untuk ngasih bantuan dana supaya suatu project tuh bisa menang lelang slot di jaringan Kusama atau Polkadot. Nah, nantinya akan mendapatkan token gratis. Caranya dengan menyewakan sejumlah token KSM atau DOT. Nah, penyewaan ini tuh berlangsung dalam periode waktu tertentu. Nah, buat Crust sendiri, masa crowd loan itu berlaku sejak 15 Juni kemarin dan akan berlangsung selama 6 minggu untuk periode pertamanya. Nah, jadi kurang lebih periode pertama ini akan selesai di bulan Juli. Kalau misalkan Crust berhasil dapat tempat di Kusama, maka token yang disewakan oleh pengguna itu bisa diakses. Nah, dengan model ini, pengguna tuh bisa mendapatkan lebih banyak hadiah token gratis. Crust sendiri udah menyediakan hadiah sebesar 90.000 CRU, kurang lebih setara 34,5 miliar rupiah. Banyak banget nggak tuh? Nah, terus ada lagi nih 18 juta CSM yang nilainya tuh kurang lebih setara 18 miliar rupiah bagi pengguna yang turut membantu Crust menangin lelang ini. Banyak banget kan hadiahnya? Nah, hadiah-hadiah ini tuh bakal tetap dikasih meskipun Crust nggak menang lelangnya. Jadi, ya kamu nggak bakal rugi. Kalau Crust nggak berhasil dapetin tempatnya, terus token yang disewain bakal kemana? Tenang, nanti tokennya bakal dibalikin lagi ke pengguna sesuai dengan platform yang mereka gunakan. John C. Untuk bisa mengikuti crowd loan ini tuh ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Bisa lewat OKX, Kraken, Nutbox, atau TP Wallet. Nah, buat tata cara setiap platformnya bisa kalian cek di artikel yang nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Udah lengkap banget di sana. Nah, aktivitas yang kedua, itu Crust nyediain layanan penyimpanan gratis. Gratis loh, gengs. Nah, ini tuh tujuannya untuk memperkenalkan Project Crust dan membuat pengguna tuh lebih familiar sama penyimpanan yang ada di Crust, yaitu penyimpanan terdesentralisasi. Setiap anggota komunitas yang udah memenuhi syarat itu bisa ikutan dan nyobain layanan gratis ini.
Caranya cukup gampang sih menurut gue. Kita tinggal masuk aja nih ke halaman fs.crust.network dan kita bikin akun di situ untuk mendapatkan alamat dan juga kata sandi. Yang kedua, terapkan untuk penyimpanan gratis itu bisa di GitHub atau promotion code. Yang ketiga, kita bisa nyimpen file menggunakan salah satu metode yang udah disediain nih. Ada Crust Apps, Command Line, atau SDK. Nah, data ini akan disimpan di IPFS selama 6 bulan, dan kamu bisa melakukan pembaruannya untuk 6 bulan selanjutnya. Informasi lebih lengkap bakal gue taruh di deskripsi ya. John C. Nah, aktivitas yang ketiga itu ada yang namanya Crust Profit Data Activity, yang berhadiah total 54.000 CRU. Itu ada 3 cara buat ikutannya. Pertama, pakai Crust untuk nyimpen data. Kedua, ikutan airdrop atau dukung Crust buat menang lelang yang udah gue jelasin di sebelumnya. Yang ketiga adalah dengan staking token CSM. Nah, kamu bisa pilih salah satu atau tiga-tiganya, bebas. Pokoknya periode hadiah ini tuh berlangsung dari tanggal 21 Juni sampai 6 bulan ke depan. Jadi masih lumayan lama nih waktunya buat kamu ikutan. Biar kamu nggak ketinggalan airdrop atau aktivitas lain dari Project Crust, kamu tuh bisa pantengin website koinvestasi atau langsung aja ke mediumnya Crust. Nah, itu dia informasi dari gue seputar perkembangan Crust dan crowd loan yang bisa kalian ikuti buat dukung Crust. Nah, Crust ini tuh makin berkembang dan udah banyak banget project populer yang menggunakan Crust untuk menyebarkan dApps atau decentralized apps, diantaranya adalah Compound dan MakerDAO. Crust juga udah digunakan di perangkat yang lebih umum, contohnya ada Deco.io yang berguna untuk transfer file. Nah, kamu bisa pakai ini juga kalau misalkan kurang familiar sama layanan penyimpanannya dari Crust. Kamu bisa pakai ini kalau misalkan kamu kurang familiar sama layanan penyimpanan yang dari Crust-nya langsung. Jadi ada juga Sockbay yang berguna untuk mencari video mirip kayak YouTube gitu. Nah, melihat hal-hal ini, Crust tuh bisa aja jadi proyek yang bernilai tinggi dan menarik perhatian banyak publik. Nah, terutama ketika mainnetnya nanti udah diluncurkan. Sekian video dari gue kali ini. Kalau misalkan masih bingung atau ada pertanyaan seputar Crust, langsung aja tulis komentar di bawah, nanti gue coba untuk jawab. Jangan lupa untuk like dan share video ini, subscribe dan juga pasang bel notifikasinya. Koinvestasi, aset masa kini kayak masa depan.